Nah, nah maka hari ini kita lanjutkan diskusi tentang bagaimana sih gempa Bandung itu terjadi. Saya review ke belakang ya. Dulu waktu di Tahura itu 9 bulan yang lalu, itu kami mengundang Bapak sebenarnya, kalau nggak salah ya, tapi kan nggak hadir ya. Nah, waktu itu Pak Ian aja yang bicara, dan beliau memberikan kesejukan kepada kita semua waktu itu. Karena gempa sesar Lembang itu tidak berbahaya. Walaupun berbahaya dikit-dikit lah gitu kan ya, dan bukan ke sini gitu. Nah, waktu itu saya menggagas dukungan kepada Pak Ian. Karena geologi seperti memberikan harapan dan tidak harapan, maka kita berharap pada Pak Ian gitu. Nah, ini sebenarnya gempa sesar Lembang ini atau gempa Bandung ini seperti apa sih ke depannya? Kalaupun terjadi, sedahsyat apa? Sesudah kejadian gempa, biasanya kami survei ke lapangan. Dan saya seperti biasa nervous juga ketika bertemu, karena biasanya kalau survei itu kita paling nggak mau ketemu orang. Jadi kalau bisa ya survei bawa alat, terus riset, terus kemudian dapat hasil, publikasi, dan kalau bisa nggak usah ketemu masyarakat gitu ya. Karena ketemu masyarakat itu bukan sesuatu yang mudah untuk menjelaskannya. Jadi saya selalu kesulitan untuk bisa menjelaskan dengan bahasa yang baik. Mudah-mudahan sekarang saya bisa berhasil menjelaskan dengan bahasa yang bisa diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Dan biasanya salah satu pertanyaan yang kami ajukan ke dalam, ataupun mereka bertanya ke kita ya, Pak, apakah betul di daerah kami ini punya, atau mungkin pertanyaannya adalah, kenapa tidak ada yang pernah memberikan informasi bahwa daerah kami berpotensi gempa? Itu kami dapatkan ketika di suatu wilayah di Lombok Utara sesudah gempa terjadi. Pertanyaan yang sama ketika kita ke Cianjur. Masyarakat Cianjur pun bertanya, oh kenapa sih nggak pernah ada yang ngasih tahu bahwa di wilayah kita di Cianjur berpotensi gempa? Itu ketika kita di Cugenang. Mirip pun ketika kita ngobrol dengan Pemda di Palu pun sama. Kenapa kok nggak pernah ada yang ngasih tahu bahwa daerah kami itu potensi gempa? Sampai gempanya betul-betul terjadi. Jadi sudah gempanya terjadi baru, oh iya ternyata kita punya potensi gempa. Jadi kami, atau kasusnya malah berbeda. Kasusnya adalah ketika gempanya terjadi baru kita tahu ada potensi gempa. Misalnya kalau Bapak Ibu masih ingat, mungkin ada gempa Mamuju Majene 2001 di awal-awal tahun. Atau gempa Flores. Gempa Flores itu tahun 2022. Itu di bagian utara Flores. Kalau Bapak Ibu mungkin yang paham sedikit tektonik kita, di utara Flores itu ada sumber gempa kita sebut dengan back arc thrusting. Oh, abis Bali itu kayaknya ke situ deh gempa gitu ya. Ternyata bukan, gempanya itu yang utara selatan, bukan timur barat. Jadi seringkali riset kita itu ketinggalan dari fakta potensi bencananya. Itu sesuatu yang memang sering terjadi, dan untuk itu kita mereview betul dengan baik. Jangan sampai hal yang sama terjadi dengan Bandung. Jadi sesudah gempanya terjadi terus kita bilang, oh kita baru tahu ternyata ada potensi gempa di Bandung. Ataupun masyarakat pun ketika kita tanya apakah punya potensi gempa, mereka nggak tahu sampai gempanya terjadi. Nah untuk itu maka ada beberapa riset yang dilakukan, termasuk kami lama tidak update, tapi ada yang terbaru. Misalnya nanti saya bisa diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang menurut kami cukup baik, kalau sempat lihat ada Pak Murdik Daryono 2019, itu termasuk yang paling lengkap. Dan yang paling baru itu ada namanya Pak Firman. Enggak Bu, tadi mengira Ibu. Oh enggak, kopi. Pak Firman itu menggunakan data yang disebut data seismic ambient noise tomography. Terus Firman itu? Mungkin ya, bukan. Dan menemukan hal yang menarik, bahwa ada fakta sumber gempa di sesar Lembang itu ternyata bagian yang dangkalnya itu tidak terlalu aktif, bagian yang dalamnya cukup aktif, dan ada komponen naik ke atas atau deep sleep, sesuatu yang tidak pernah kita lihat sebelumnya di data yang kami miliki sebelumnya. Jadi ada fakta-fakta yang menarik yang kemudian baru muncul di beberapa publikasi-publikasi terbaru. Ada publikasinya Pak Andri Dian Nugraha tahun 2017. Pak Andri Dian itu melihat ada dua gempa kecil yang menarik, 2,8 dan 2,9. Itu tanggal 14 Mei dan 18 Mei. Dan itu tahun gempanya 2017. Jadi beliau publikasi di bulan November untuk gempa di bulan Mei. Jadi beliau kerja keras 6 bulan terus kemudian jadi publikasi. Dan menurut saya itu cukup membuktikan bahwa sesar
Lembang adalah aktif. Tapi kemudian diskusinya berkembang, kalau aktif itu seberapa aktif gitu ya? Apakah magnitudonya besar? Saya tidak ingin kemudian mendiskusikan, wah ada yang optimis sampai lebih mendekati 7, ada yang kemudian berpendapat lebih rendah dari itu, misalnya 4. Kenapa itu menjadi tidak terlalu penting? Karena kita belajar dari gempa Cianjur. Jadi itu kemudian membuat saya merefleksikan hal yang penting, bahwa gempa Cianjur itu tidak besar. Tidak besar Bapak Ibu sekalian. Tidak ada textbook gempa yang bercerita 5,6 korbannya bisa di atas 300 orang. Bahkan lebih, itu nggak ada. Ada sebuah grafik yang menggambarkan sumbu X itu adalah magnitudo, sumbu Y-nya itu korban. 5,6 itu nggak sampai 50-an atau nggak sampai 100. Itu udah data empiris. Tapi ini kejadian ya? Tapi ternyata tidak berlaku untuk gempa di Pulau Jawa. Jadi kemudian mempermasalahkan apakah magnitudo sesar Lembang itu adalah 7, 4, atau 5. Oke, itu ranahnya para saintis gitu ya. Tapi yang harus kita refleksikan terutama dari kejadian gempa Cianjur, ternyata tidak perlu gempa besar untuk mengakibatkan dampak yang dahsyat untuk Pulau Jawa. Kita berbeda dengan tempat yang lain. Pulau terpadat di dunia. Salah satu pulau terpadat di dunia. Pulau yang kemudian di daerah yang dekat pegunungan pun kita bisa menemukan banyak penduduk yang banyak. Pulau yang pernah punya kearifan lokal membangun bangunan tahan gempa, bangunan rumah Sunda, rumah joglo di Jawa. Tapi kita lupa itu. Dan kemudian persepsi modernisasi ketika kita berhasil membangun bangunan dengan batu bata. Dan itu yang menjadi banyak sumber kerusakan. Jadi saya pribadi tidak terlalu tertarik untuk mendiskusikan. Tentu saja secara ilmiah tertarik. Bagi saya itu harus dibahas di ruang tertutup mengenai seperti layaknya sekarang kami pun sedang berdebat cukup intens. Sesar mana sih yang menjadi penyebab gempa Cianjur? Ada yang pendapat utara selatan, timur barat. Tapi bagi saya itu oke, jangan kemudian itu ditarik ke ranah publik, karena publik bingung. Tapi yang terjadi kan bocor Pak di ruang-ruang tertutup itu. Tidak apa-apa. Oh. Untuk itu memang harus yang pertama bahwa perisetnya pun harus arif ketika menyikapi hal tersebut. Jangankan kemudian itu menjadi ranah perdebatan. Saya pikir bukan itu. Biarkan perdebatan saintifik cukup di ranah saintifik. Suatu saat ketika kemudian menjadi suatu aturan yang menjadi suatu temuan yang disepakati, baru kita boleh bicara ke publik. Jadi memang ada tahapan ketika knowledge itu menjadi informasi publik dan menjadi kebijakan. Saya yakin itu ada tahapan prosesnya. Tapi bagi saya yang jauh lebih penting dari itu, kita bisa belajar dari gempa Cianjur. Dan sebelumnya sebetulnya 2010, 2011 ya. Gempa yang dalam skala yang jauh lebih rendah, 3,1, itu pernah terjadi juga di Desa Muril. Dan 100 rumah rusak. Muril di mana tuh? Sesar Lembang di bagian paling barat. Sanes Pak, Sanes Cilin, Muril tuh Parongpong. Oh, Parongpong. Parongpong itu 3,1. Kecil ya? Kecil sekali. 3,1 itu Bapak Ibu yang paham gempa bumi dalam batasan tertentu, ini mohon maaf. Kita bisa mendengar audible. Jadi kalau Bapak Ibu sempat di daerah yang dekat gempa, jadi kalau kami survei lokasi gempa gitu misalnya ya, kemudian kita merasakan gempa skala 3, itu bisa terdengar, suaranya mengerikan kayak gitu ya. Itu bukan gempanya yang bunyi, tapi getaran tanah yang terresonansi akibat gelombang gempa itu yang terdengar. Itu ciri-ciri gempanya tidak terlalu besar, tapi dangkal dan tidak merusak. Sebenarnya. Tapi kemudian 100 rumah rusak. Menurut saya itu yang harus kemudian kita diskusikan lebih detail ke publik. Kemudian fakta Cianjur itu memperkuat hal tersebut, bahwa ternyata gempa skala 5 itu bukan skala besar, kita sebut skala moderate. Itu rusaknya bisa sangat dahsyat. Ada sesuatu yang menurut saya sangat mendesak untuk kita diskusikan. Ada sesuatu yang mendesak untuk
kita bisa berkontribusi. Di luar diskusi ilmiah mengenai apakah magnitudonya bisa sampai mendekati 7 ataupun 4, itu oke. Saya acceptable dengan semua kemungkinan tersebut. 4 itu mungkin sekali. Kenapa? Kalau kami lihat dalam potensi sumber gempa yang disebut 6 ataupun 7 itu maksimum credible earthquakes. Gempa maksimum yang mungkin terjadi. Yang artinya periodisasinya sangat panjang. Justru yang bisa lebih sering itu yang tidak besar. Mungkin yang 4, yang 5 itu bisa jauh lebih sering. Dan kabar kurang baik yang kita dapatkan dari apa yang kita alami dari gempa Muril, dari gempa Cianjur, itu bisa cukup merusak. Sangat merusak dan mengakibatkan korban yang sangat besar. Jadi menurut saya, biarkan diskusi itu, dan untuk itu pentingnya jadi akademia. Kita terbuka untuk semua temuan-temuan ilmiah. Itu kita simpan sebagai sebuah ranah diskusi dan itu oke, dan saya setuju dengan semua diskusi tersebut. Tetapi menurut saya itu tidak cukup. Ada sebuah riset yang dilakukan kami dengan Bapbelitbangda Kota Bandung. Ada 2 hal yang kita belajar. Ini untuk kasusnya Kota Bandung, tidak untuk kasusnya Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Kita dapat skor 0,3 dalam skala 1 terkait dengan pengetahuan kebencanaan untuk gempa bumi. Jadi 0,3 itu bahwa kebanyakan warga Kota Bandung itu tidak paham potensi gempa di Kota Bandung. Kita lebih paham potensi banjir. Kenapa? Itu masuk di akal sekali. Banjir itu kan sesuatu yang kemudian setiap musim hujan banjir gitu ya. Malahan kita sudah mempersiapkan banjir, termasuk tadi disampaikan Masjid Al-Jabar, itu diantaranya adalah kolam retensi. Tetapi ternyata skor untuk pemahaman akan gempa bumi itu sangat rendah. Dan mungkin mirip dengan kota Cianjur sebelum gempa. Malah mungkin lebih bawah, tadi ada bisik-bisik. Jadi kemudian begitu pula salah satu yang paling rendah adalah kesiapsiagaan Kota Bandung. Salah satu yang tinggi dari Kota Bandung itu adalah keinginan untuk berkolaborasi. Jadi kita termasuk yang harus bangga bahwa warga Bandung itu adalah warga yang senang menolong sesama. Tetapi ada yang kurang, yaitu kita kurang dengan kesiapsiagaan. Jadi yang pengetahuannya kurang, kesiapsiagaannya kurang, tapi kemudian kita punya kemampuan yang baik, yaitu membantu, kolaborasi. Kita menolong banyak orang di banyak tempat. Jadi kita menjadi relawan di banyak tempat. Dan kita termasuk bangga bahwa relawan Kota Bandung berkontribusi tidak hanya untuk warga Bandung, tapi untuk seluruh Indonesia. Tetapi di sisi lain kita kurang pengetahuan, kita kurang kesiapsiagaan. Menurut saya, 3 hal tersebut yang seharusnya menjadi prioritas bagi kita di luar persoalan saintifik membahas magnitudo gempa. Tentu saja itu penting, tapi biarkan itu diskusi dalam ranah ilmiah, karena berapapun magnitudonya, apabila kita sudah definisikan sesar aktif, bahwa dia berpotensi untuk menghasilkan gempa. Dan belajar dari kejadian gempa sebelumnya, gempa Muril dan gempa di Cianjur, ternyata tidak harus gempa maksimum magnitud untuk kemudian bisa merusak. Kita membuat simulasi misalnya kalau gempa skala 6 itu 36% itu mengalami kerusakan. Tapi kalau naik sedikit skala 7 ini untuk kasusnya perumahan di sekitar kampus. Itu masuk ke kecamatan Coblong. Jadi mungkin kecamatan yang lain bisa lebih berbeda. Kalau naik ke 7 maka mendekati 50% mengalami kerusakan. Nah kalau 5 itu di angka belasan persen mengalami kerusakan. Tapi menurut saya itu belasan persen sudah merupakan angka yang cukup signifikan. Demikian mungkin menjadi awal.